Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang dapat kita baca dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Bapak Ibu, kisah atau perikop yang kita baca dalam Matius 19 ayat 3 sampai 12 ini menarik Bapak Ibu. Karena isunya isu yang sensitif. Kenapa sensitif? Karena ketika dibahas ada dua kelompok pro dan kontra, dan masing-masing itu punya alasan yang kuat. Bahkan masing-masing menggunakan kitab suci untuk melegitimasi alasannya, untuk mendukung alasannya, untuk meyakinkan orang supaya percaya bahwa alasannya itu memang berdasar pada firman Tuhan. Tapi saya kemudian tidak akan masuk dalam pembahasan tentang isu yang sensitif ini, Bapak Ibu. Jadi saya akan membahas pada bagian lain. Isunya apa? Isu perceraian. Saya akan membahas pada bagian lain dalam perikop ini, yaitu tentang orang Farisi yang ingin mencapai maksudnya dan tujuannya dengan menggunakan berbagai cara. Bahkan dia mendasarkan maksudnya itu dari tokoh yang terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa. Gitu. Kisah ini kan berawal dari orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan, bolehkah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini yang seru pada kalimat apa saja. Saya tidak akan kemudian masuk dalam pembahasan bolehkah seseorang menceraikan istrinya, tetapi saya akan melihat bagaimana orang Farisi itu ingin melegitimasi tujuannya itu atau membenarkan tindakan yang mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan di sana, mungkin karena berdasar pada hukum Musa. Tapi saya akan melihat bahwa orang Farisi menggunakan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini menceraikan istri. Nah, Bapak Ibu, ketika orang Farisi kemudian bertanya kepada Yesus demikian, Tuhan Yesus menjawab dengan pernyataan pada ayat yang kelima. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini dapat kita maknai. Ketika orang Farisi mengisi pembicaraan tentang sesuatu yang tidak membangun, artinya tentang perceraian, kemudian dengan mementingkan kepentingan diri sendiri, dengan alasan apa saja untuk mencapai tujuannya, bahkan dia menggunakan atau mengutip atau menggunakan tokoh besar dan berkuasa dalam hal religius dengan Musa gitu kan, untuk mendukung tujuannya. Nah, Tuhan Yesus kemudian mengajak mereka untuk melihat atau mengajak mereka untuk berpikir kembali bahwa dalam hal ini laki-laki dan perempuan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dan kemudian menjadi satu daging gitu kan. Nah, ini kan isinya soal sebuah komunikasi yang konstruktif, yang membangun, yaitu bahwa ketika suami dan istri itu menjadi satu daging, menjadi satu, itu kan tentang kebersamaan. Menjadi satu itu mengimplikasikan adanya komunikasi yang saling mendukung, pembicaraan yang isinya itu tujuannya adalah untuk menyatukan, jadi tidak untuk memisahkan. Nah, ada dua hal yang yang berlawanan. Orang Farisi menggunakan legitimasi Musa, menggunakan berbagai cara untuk mendukung tujuannya, yaitu tentang dalam hal ini perceraian dan mungkin dalam hal yang lain juga. Tapi Tuhan Yesus mengajak supaya mengisi kehidupan dengan hal yang konstruktif, komunikasi yang saling mendukung,
demi terciptanya kesatuan, kebersamaan. Nah, hal ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang konstruktif, yang isinya itu tujuannya untuk kebersamaan, kesatuan, dan kemudian ketika kita kemudian memikirkan hal yang baik, yang positif, yang konstruktif, tentang kebersamaan, tentang kesatuan, dan kemudian kita akan melatih komunikasi kita untuk tujuan itu. Jadi, isinya adalah untuk sebuah kebaikan. Nah, kemudian kita bisa semakin terus belajar, tidak mengisi kehidupan dengan seperti orang Farisi, perpecahan, perceraian, gitu, menggunakan apa saja, gitu kan, dengan alasan apa saja dan seterusnya. Tapi kita dengan rendah hati mau belajar untuk mengisi kehidupan dengan hal yang baik. Itu Bapak Ibu satu perenungan yang dari perikop yang sangat kontroversial ini kita ambil dari sisi yang lain, kita refleksikan untuk belajar semakin hidup semakin lebih baik gitu kan. Kita belajar hidup untuk merekatkan persaudaraan, persatuan, kebersamaan dengan orang lain, terlebih dengan saudara kita seiman. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.